Telah dirilis buku Makarios. Tuhan memanggil Pendeta Sapta Tandi untuk menyampaikan pesan-pesan pengharapan, pemulihan dan kesembuhan melalui pelayanan menara doa online yang dilakukan setiap hari dari permulaan pandemi COVID-19 hingga sekarang ini. Buku ini menarik untuk dibaca. Pembahasan setiap babnya mudah dimengerti. Desain full color meningkatkan minat membaca. Pemesanan dapat menghubungi Saudari Rini Hutajulu 081366213898 atau dapatkan di konter MPI Care. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat datang dalam menara doa pada hari ini. Kita berterima kasih untuk kebaikan Tuhan setiap hari yang Tuhan kerjakan buat kita sampai hari ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang mengikuti dengan setia menara doa setiap hari, saya percaya Tuhan selalu baik buat kita. Nah percayalah bahwa ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan selalu hadir bersama-sama dengan kita. Siapkan hati Bapak Ibu Saudara untuk kita akan datang memuji dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang mengikuti menara doa online ini dengan menggunakan laptop, pad saudara dan juga handphone saudara. Mari ambil tempat duduk yang terbaik untuk kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Minta biarlah Tuhan akan melawat kita bersama-sama hari ini. Mari kita satukan hati kita akan berdoa bersama-sama. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini ya Tuhan, kami datang kembali bersama-sama ya Tuhan. Kami berterima kasih untuk Tuhan yang luar biasa sampai pada hari ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan baik, Tuhan luar biasa buat kami. Bahwa kami mendekat kepada Tuhan lebih lagi. Terima kasih ya Tuhan untuk semua yang Tuhan kerjakan buat kami sampai hari ini. Biarlah Engkau hadir ya Tuhan. Lewat menara doa ini ya Tuhan. Namamu ditinggikan, namamu dimuliakan dari tempat ini. Tuhan Yesus terima kasih untuk semua kebaikan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Bahwa kami dapat menyembahmu di dalam roh dan kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Banyak yang
Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, haleluya. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari bersama-sama katakan, banyak yang Kau perbuat ya Tuhan. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, oh, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Mari sembah Dia, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari lebih lagi sembah Dia, oh, bersyukur Bapa, haleluya. Ku bersyukur
Ku takkan gentar, sebab Ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Haleluya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan,
Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love to worship you. I worship you. I worship Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. I worship you. Oh, I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit fills my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit fills my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Oh, I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Hallelujah. Oh, I worship Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you with all of my heart, with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship with all of my heart, with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you.
jalanmu. Mari dari awal katakan, inilah rindu kami ya Tuhan. Haleluya. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku memujimu. Ku memujamu ya Allahku. Mari angkat tanganmu sembah Dia. Oh, haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Oh, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Mari sembah Dia. Haleluya. Oh, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu
saat-saat indah kami ada dalam menara doa. Terima kasih untuk hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih yang sedang Tuhan curahkan di tengah-tengah kami. Tuhan, biarlah terus Engkau memberkati setiap kami ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang setia ya Tuhan. Hadir di menara doa ya Tuhan. Aku berdoa Tuhan, terus turunkan berkat-Mu buat mereka. Bawa setiap kami semua Tuhan, makin kenal Tuhan, makin dewasa, makin penuh dengan hikmat-Mu ya Tuhan, pengertian. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi aku berdoa, Tuhan, Tuhan tahu kebutuhan semua anak-anak-Mu yang hadir di sini. Saudara, apapun yang menjadi pergumulan saudara, apa yang menjadi kesedihan, kesusahan saudara hari ini, saat ini, mari berdoa bersama saya. Saya mau berdoa buat saudara, buka suaranya. Saudara bisa ungkapkan rasa sedih, rasa susah, rasa takut saudara. Nyatakan apa yang menjadi pergumulan hatimu, kesusahan hatimu. Minta Tuhan Yesus tolong. Panggil Yesus. Yesus Tuhan Gembalaku, dengar doaku. Berdoa saudaraku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Panggil Yesus Tuhan, katakan Yesus Tuhan Gembalaku, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat. Panggil Yesus, Yesus. Jawab doa anak-anak-Mu ini Tuhan. Jawab doa mereka yang minta kesembuhan. Tuhan, sembuhkan sakit mereka dalam nama Yesus. Tuhan, mereka semua yang terikat dengan kuasa gelap, roh jahat, kebiasaan-kebiasaan buruk yang mengikat, kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan, bebaskan kami semua. Kami bisa hidup ya Tuhan dalam kemenangan iman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Biar firman-Mu ini akan mengubahkan hidup kami. Di dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dengan hati gembira, sama-sama katakan amin. Beri tangan yang meriah, silakan duduk kembali Ibu Bapak. Ya, shalom saudara, puji Tuhan. Ya, ini adalah bagian yang kelima saudaraku dari apa yang kita sudah bahas
tentang 5 kunci menjadi seorang pembicara yang baik dan bijaksana dengan kata speak. S-nya saudara ya, save it for the best time and place. Jadi saudara, kalau kita mau ya kan jadi orang yang berpengaruh, ya perkataan kita bisa mempengaruhi, meyakinkan orang lain dan juga bisa mengubahkan orang lain, maka hal yang pertama yaitu bahwa kita harus berbicara pada waktu yang tepat dan pada tempat yang tepat. Yang kedua adalah dari speak, P-nya apa? Pray and plan what to say and how to say it. Nah, berdoalah ya, kita doa dulu, kita rencanakan apa yang akan kita katakan, lalu bagaimana caranya kita mengatakannya. Nah, kemarin kita bahas tentang empathize, I-nya saudara ya, E-nya. Empathize with their needs first. Jadi kita harus memiliki empati. Kalau dalam pembicaraan kita harus memulai dari kebutuhan mereka, tentang mereka. Kalau kita mau membuka pembicaraan dengan seseorang, bukan tentang kita, saudaraku. Ya, lalu kemarin kita bahas yang kelimanya sebenarnya, keep calm, ya kan, and don't argue. Ya, tetap tenang, kita menolak untuk berdebat atau berbantahan. Nah, hari ini saudara, saya ingin ya kan membahas tentang affirm, the positive alternative. Ini penting sekali saudaraku, ya kan? Yang makanya saya berikan judul daripada khotbah hari ini, yaitu bagaimana memiliki perkataan, ya kan, yang dapat mengubahkan orang lain, saudaraku. Ya, perkataan kita bisa mengubah hidup orang lain, saudaraku Yesus. Ya kan, ini hal yang luar biasa. Inilah ya apa namanya, tanda bahwa hidup kita ya kan dipakai oleh Tuhan, menjadi saksi Tuhan, menjadi berkat ketika kita bisa memiliki perkataan-perkataan yang dapat mengubahkan hidup orang. Yang mengerti katakan amin. Nah, sekali lagi saya mau katakan tentang pentingnya kata-kata, saudaraku. Keberhasilan kita, ya, kepuasan dalam hidup kita, kebahagiaan kita, yang saya sebut dengan kata makarios dalam bahasa Yunaninya, ya kan? Itu sangat ditentukan, ya kan? Seberapa baiknya, seberapa mahirnya kita berkomunikasi dengan orang lain. Saudara dan saya bisa memiliki kehidupan rumah tangga ya yang bahagia, yang harmonis, ya kan? Kita bisa memiliki penghasilan, karir yang baik, pengaruh yang kuat. Itu semua sangat ditentukan oleh ya kan seberapa baiknya, seberapa mahirnya kita berkomunikasi. Komunikasi bicara tentang apa? Bagaimana kita menjadi pendengar yang baik. Bagaimana kita bisa menjadi pembicara yang baik. Nah, hari ini saudaraku, kita akan membahas ya tentang bagaimana caranya kita bisa memiliki perkataan yang bisa mengubahkan daripada orang lain. Nah, dari kata speak itu dikatakan affirm, ya kan? Ya kan? Kita harus memiliki alternatif, ya, penegasan kata-kata yang positif. Artinya apa di sini? Perkataan kita hanya bisa mengubah orang yang mendengarkan atau lawan bicara kita kalau kata-kata kita itu mengandung inspirasi. Ada inspirasi, ada ide-ide. Saudaraku, membuka pikiran dia. Saudara, sepertinya kan meneguhkan, mendorong dia, saudaraku, untuk bergerak, berubah ke arah yang lebih baik. Kata-kata kita mengandung harapan-harapan tentang apa yang bisa dia lakukan. Dia bisa menjadi apa nanti di depannya. Katakan amin. Ini penting. Ya saudara, kalau kata-kata kita hanya berfokus dan kita cuma mengatakan hal-hal yang negatif saja. Kita cuma mengecam, mengkritik, memarahi, ya kan?
ngomong semua yang tentang kelemahan, kesalahan daripada lawan bicara kita. Perkataan kita tidak akan mengubah apapun. Perkataan kita tidak akan mengubah siapapun. Justru akan memperkuat hal-hal yang negatif. Saudara ngerti maksud saya? Ya kan? Sekali-kali kita berkata, emang kamu nih dasar nih diajarinnya susah sekali. Kita ngomong sama anak mungkin, kamu nih bodoh ya. Kayak siapa sih kamu bodoh? Ini kata-kata itu gak akan pernah bisa ngubah anak ini menjadi anak pintar. Kalau kita tiap hari ngomong kamu bodoh. Ini laki-laki pemalas ini. Jadi laki itu jangan pemalas lah. Malas bener. Sebel aku itu. Digituin orang gak mungkin bisa berubah. Justru memantapkan. Seperti dia diberitahu. Ya kan, apa yang dia sudah tahu. Memang aku pemalas. Memang aku bodoh. Ya kan, memang aku udah bisa apa-apa. Dan kamu ngomong lagi. Makin negatif dia. Saudaraku. Jadi perkataan yang mengubahkan. Itu selalu dibangun di atas dasar iman yang mengandung pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Ya. Jadi kita ini perlu kalau berbicara sama anak-anak kita, saudaraku. Kita mengharapkan anak kita kan jadi baik. Ya kan? Menjadi anak yang baik. Anak yang bisa jadi berkat. Yang akan melayani Tuhan. Yang berguna, yang bermanfaat. Saudaraku, kita harus bisa membantu mereka. Untuk bisa melihat bukan siapa diri dia yang sekarang. Saudaraku, nakal lah, males lah, mungkin bodoh. Jangan ucapkan siapa diri dia sekarang. Tapi kita harus bisa mengucapkan seperti bernubuat gitu loh, saudara. Ya kan? Bahwa ya kan mereka ini bisa jadi apa kelak di depan. Katakan amin. Ini kan cara Tuhan ngomong. Ketika Tuhan mau pakai Yakub, saudara, ya kan, dari Yakub keturunannya, anak-anaknya menjadi bangsa yang besar. Tapi Yakub ini adalah penipu, seorang penipu, namanya penipu, tukang tipu dia. Tuhan gak bilang kau ini memang dasar penipu, tapi aku mau pakai kamu. Enggak, Tuhan gak bilang gitu. Namamu siapa sih? Yakub. Oh, penipu. Hari ini aku ganti namamu menjadi siapa? Israel. Ya saudara, pangeran Allah. Katakan amin. Ketika Tuhan mau pakai Gideon, saudaraku, Gideon tuh ada di mana? Tempat pengirikan. Dia lagi bersembunyi. Ya kan? Dia takut dengan orang-orang Midian. Tapi Tuhan mau pakai Gideon, ya kan, untuk memimpin satu pasukan daripada orang Israel untuk melawan Midian dan semua bangsa Amalek. Saudaraku, apa kata-kata Tuhan? Tuhan gak bilang, Gideon, ngapo kau nih sembunyi? Orang Palembang, ngapo kau singitan? Penakut kau ini. Ayo, jangan sembunyi. Keluarlah. Tuhan gak ngomong gitu. Apa kata-kata Tuhan waktu ketemu dengan Gideon? Gideon, kamu adalah pahlawan yang gagah. Orang lagi ketakutan, lagi sembunyi. Dipanggil pahlawan yang gagah perkasa. Saudara bisa lihat di sini. Ya kan, Tuhan itu kalau cara Tuhan bagaimana mengubah hidup kita. Cara Tuhan mengubah. Dia tidak mengecam kita yang mau bertobat. Tuhan cuma mengecam orang-orang yang merasa dirinya paling suci, paling sempurna. Siapa dia? Ahli agama, ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki. Tetapi kepada semua pelacur, pemungut cukai, para preman-preman, penjahat, penyamun semua, Tuhan gak pernah kecam mereka. Ngerti gak saudara? Gak pernah dia kecam. Bahkan saudara, kepada seorang pemungut cukai, ini orang paling jahat. Yang namanya Zakius. Dia bilang, Zakius yang selalu disingkirkan di masyarakat. Orang udah stigma Zakius. Ini orang, ya kan, pemungut cukai, tukang pajak, tukang pers dia. Singkirkan dia. Uang dia, kekayaannya haram semua. Semua masyarakat berkata, tapi Yesus ngomong apa? Zakius, aku mau menumpang di rumahmu. Aku mau menumpang di rumahmu. Mau
makan, bingung lah orang semua. Sakius juga bingung. Waktu di rumah, Sakius waktu Yesus makan, sebentar makan. Apa yang dibuat Yesus Sakius? Sakius. Yesus gak bilang, gak khotbahin Sakius. Kau nih suka peres orang. Kau tobatlah. Kau ini kaya, tapi hasil dari korupsi. Dia gak ngomong kayak gitu Yesus. Yesus ngomong apa? Aku mau makan. Makan aja dia. Sementara makan, Sakius berdiri, dia bilang, Tuhan, ya kan, separuh dari kekayaan aku beri untuk orang miskin. Kalau ada orang yang aku peras, ya kan, aku ganti 4 kali lipat. Ini kan pertobatan Sakius, saudara. Pemungut cukai. Matius pemungut cukai. Dia bertobat bukan karena dikecam. Bukan karena ditunjuk-tunjuk segala macam. Suruh dia tobat. Tidak bisa. Saudaraku, itu bukan Tuhan. Karena gini saudara. Ini ada hasil riset. Saudara. Ya kan, dari berbagai lembar riset. Itu mengatakan begini hasilnya saudara. Ya kan. Apapun nilai-nilai yang kita pegang atau fokuskan. Ya kan. Hasilnya adalah hidup kita akan bergerak menuju ke sana. Maksudnya apa saudara? Kalau kita fokusnya kepada hal-hal yang negatif, jalan hidup kita akan menuju kepada hal yang negatif. Kalau fokus itu pikiran kita, omongan kita, selalu yang positif. Tentang hal-hal yang benar, hal yang apa? Dengar baik saudaraku. Yang indah, maka arah hidup kita akan ke sana. Katakan amin. Katakan amin. Jadi kalau kita selalu berfokus, berpegang pada hal-hal yang negatif. Kalau kita ngomong sama istri, yang kita ngomong tuh kita cari salahnya dia. Kalau kita ngomong sama suami, mungkin kita ngomongnya kesalahan dia, kelemahan dia, kekurangan dia. Bahkan juga udah yang dia buat tahunan yang lalu. Gak akan bisa ngubah. Itu hanya minta memperkuat sifat-sifat dia. Saudara, kita ngomong tentang apa yang salah, apa yang negatif, apa yang sekali gak benar. Pasti reaksi mereka, emang gue gini, lu mau apa? Kalau ada kadang-kadang orang seperti itu saudaraku. Ya kan? Jadi perkataan kita, ya kan, tidak akan pernah bisa mengubah. Ya kan? Kalau perkataan kita selalu yang kita omong tentang salahnya dia, nggak benernya dia, kekurangannya dia, kelemahannya dia. Waktu kita ngomong seperti itu, reaksi mereka, saudaraku, ya kan, mereka akan memperkuat semua hal negatif yang kita ucapkan itu. Dan perkataan kita gak ada manfaatnya kok. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Apalagi kita sebagai pengkhotbah, saya belajar. Saudara Yesus ya, saya teliti, saya pelajarin. Kita bayangkan gini. Saya melihat ya, ini riset saya pribadi sih. Saya melihat gereja mengalami pertumbuhan. Ketika para pengkhotbah bukan cuma mengecam apa yang salah, tetapi pengkhotbah itu bisa berbicara tentang apa saudaraku? Tentang adanya harapan untuk bisa berubah. Yang ngerti katakan amin. Saya kasih contoh analogi begini saudara. Gini dah. Seandainya saudara dan saya duduk di kursi jemaat. Lalu berdiri di sini seorang pengkhotbah, hamba Tuhan. Ya kan saudara. Lalu dia khotbahnya, kata-katanya saudaraku, semua dia katakan, ya kan, tentang hal-hal yang negatif. Semua kesalahan yang kita lakukan sebagai laki-laki. Dia khotbahnya begini mungkin, pengkhotbahnya. Kamu nih tahu nggak, laki-laki semua di sini, yang ada di sini, dengar baik. Kamu ini bukan ayah. Kamu ayah yang tidak benar kalian semua, dia bilang. Kalian tidak pernah kasih waktu pada anak-anak kalian. Kalian adalah laki-laki yang egois, yang mentingin dia ngomong terus gitu, dia kecam terus. Saudaraku, dia omong, nggak pernah mau mikirin istri, nggak pernah ada waktu untuk anak-anak, ya kan? Dia cuma ngomong seperti itu, saudaraku, ya kan? Kecam terus, tobatlah, tobat, gitu kan? Saudara, ketika saya mau nanya,
Ketika bapak-bapak, laki-laki yang dengar kecaman dari seorang pengkhotbah, apa reaksinya saudara kira-kira? Apa reaksi para laki-laki yang mendengar? Saudara, pasti tentu mereka akan jawabnya begini. Benar sekali dia. Saya memang bukan laki-laki yang baik. Saya bukan ayah yang baik. Saya bukan suami yang baik. Lalu para ayah ini yang dia pulang ke gereja, pulang ke rumah dari gereja dengan perasaan apa saudara? Perasaannya pasti nggak enak hati gitu loh. Rasa nggak enak hati, rasa terus bersalah, rasa malu sepertinya. Saudara tahu apakah laki-laki itu berubah nggak? Aku yakin enggak. Saudaraku, ya kan? Malah akhirnya dia akan berpikir cari, si pengkhotbah ini apa udah bener belum sih? Apa dia nih udah sempurna nih? Pendeta ini apa benar-benar laki-laki yang beda dengan aku apa? Pasti bukan dia mau bertobat, bukan mau berubah. Pasti pikiran laki-laki yang dengar khotbah itu berpikir, apa dia udah beda sama kita? Saya bisa ngerti gak sini? Mereka gak berubah. Apalagi pas pulang, istrinya menegaskan lagi perkataan si pengkhotbah. Dengar tuh. Dengar tuh. Memang kamu nian. Semua kok bisa tahu ya dia ya. Tentang kamu ya. Tapi saya mau kasih tahu lagi ada pengkhotbah. Seandainya satu pengkhotbah yang lain. Dia berkhotbahnya begini saudaraku. Shalom bapak-bapak. Para laki-laki di tempat ini. Saya ingin mau bicara. Saya melihat bahwa para laki-laki yang hadir di gereja ini. Kalian semua memiliki potensi untuk menjadi seorang laki-laki sejati. Pria sejati. Suami yang baik. Ayah yang luar biasa. Saudara ngerti gak? Saya percaya. Dan saya mau berdoa. Oleh pertolongan Roh Kudus. Oleh karena keinginan dan tekad yang kuat dari saudara semua. Ya kan? Untuk mau membangun kehidupan. Keluarga berdasarkan firman Tuhan. Saya percaya. Oleh Roh Kudus dan firman Tuhan. Saudara bisa berubah. Saudara bisa menjadi pria yang baik. Pria sejati. Suami yang dikagumi. Ya kan? Dan dihormati oleh istrinya. Ayah yang bijaksana. Yang dikagumi dan menjadi teladan. Inspirasi buat anak-anaknya. Ada amin saudara. Semua laki-laki bilang amin. Betul gak saudaraku? Ya kan? Amin gitu kan. Ya kan? Saya tuh kadang-kadang, ya kan sekarang kan di YouTube kan banyak tuh pengkhotbah ya. Kadang tuh pengkhotbah yang ada tuh cuman ngecam gereja ini, ngecam pendeta ini, segala macam, ngecam orang ini. Tapi aku nggak pernah lihat apa solusinya, bagaimana caranya berubah, ya kan? Saudaraku, kita semua ini yang khotbah maupun yang mendengarkan, pendeta maupun jemaat, semua kita ini orang-orang yang banyak salah. Banyak kekurangan. Amin gak saudara? Setuju gak? Amin? Kalau saudara dapat kesempatan untuk dikasih khotbah. Saudara ingat satu hal. Laki-laki dan perempuan. Siapapun mereka yang datang ke gereja. Saudara. Ya kan? Mereka datang ke gereja. Bukan cuma untuk mau mendengar pendeta yang cuma bisa ngecam segala hal yang negatif tentang dia. Tetapi kita semua kalau kita datang ke gereja, kita mau dengar, ya kan saudaraku, ya kan satu firman Tuhan yang bisa menjamah hidup kita. Firman yang bisa memberitahu kepada kita bagaimana caranya hidup yang berubah. Bagaimana caranya memperbaiki kesalahan. Ya kan, bagaimana kita bisa mendapatkan kuasa Roh Kudus. Ya kan, bagaimana kita mendapatkan jamahan Roh Kudus.
Kita datang ke gereja untuk bisa dijamah Tuhan. Bukan untuk dimarahin terus. Diberitahu. Kita nggak usah diberitahu, kita udah tahu. Kita memang begini. Kita datang ke gereja ingin diberitahu bagaimana caranya mengubah hidup kami. Ada satu ayat firman Tuhan saudaraku, kita akan baca. Amsal 15 ayat 2. Ini kata-kata yang luar biasa saudara. Ini Amsal, tapi saya ambil dari bahasa Indonesia sehari-hari. Kita baca yuk. 1, 2, 3. Kata-kata orang bijak membuat apa? Pengetahuan menarik hati. Kata-kata orang bodoh hanya berisi kebodohan. Apa artinya di sini? Saudara, di sini katakan perkataan orang bijak membuat pengetahuan. Membuat pengetahuan. Pengetahuan inilah yang akan mengentaskan kita dari kemiskinan. Pengetahuan inilah yang membawa kita bisa kenal Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Bisa dekat sama Tuhan. Pengetahuan apa di sini? Pengetahuan firman Tuhan. Dengar baik saudara, ya kan? Kalau kita bijak, ya kan? Untuk bisa berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, ya kan? Semua orang bisa. Tapi untuk bisa membuat pengetahuan, menarik hati orang yang mendengar. Dengar baik ini saya mau bicara. Kadang-kadang ibu-ibu juga mau bagikan firman kepada suaminya. Bagaimana firman, perkataan firman yang keluar dari mulut ibu-ibu, ya kan? Ini bisa menarik hati suami untuk mendengarkan. Itu perlu hikmat. Katakan amin. Ngerti saudaraku? Ya. Seorang bapak, ya kan, bagaimana dia bisa membagikan firman kepada istri atau anaknya. Bisa menjadi menarik. Ya kan? Dia harus menjadi pria yang bijaksana. Kalau kita penuh hikmat, kalau kita bijaksana, kita bisa membuat perkataan firman Tuhan atau pengetahuan itu menarik hati orang yang mendengarkan. Kalau orang tertarik dengan kata-kata pengetahuan firman yang kita bagikan, pasti itu adalah jalan. Ya kan, bahwa hidup dia akan diubah. Karena perkataan kita yang mengubahkan adalah perkataan yang menarik hati dia. Katakan amin. Orang gak mungkin bisa diubah kalau dia gak tertarik dengan kata-kata kita. Bosan banget ya. Dia tuh sudah ngomong. Kalau dia ngomong kayaknya aduh bete banget. Jenuh banget. Artinya apa saudara? Kata-katanya tidak menarik. Nah sekarang saudara mau gak membuat kata-kata saudara. Kalau saudara bicara, kata-kata saudara menarik didengar. Walaupun saudara ngomongnya tuh lama, khotbahnya lama, tapi orang tuh mau dengerin terus. Gimana caranya untuk menjadi pembicara ini? Ada 3 cara saya mau bicara. Ya kan? Membuat perkataan kita menarik dan bisa mengubah daripada orang yang mendengarkan. Yang pertama, saudara harus beritahu apa manfaatnya. Katakan amin. Kalau bicara, ya saudaraku, kalau saudara mau menjalankan, kasih tahu apa manfaatnya. Kalau kita ingin melihat, ya kan, atau membuat perubahan atas anak kita, atau istri kita, saudaraku, atau keluarga kita ini, saudara, kita harus jelaskan apa, ya kan? Contoh misalnya kan, saudara bilang, ya kan, bangun tuh jangan, kalau bangun langsung, kalau bisa baca Alkitab. Ya, kita kasih tahu apa manfaatnya baca Alkitab. Soal baca Alkitab, saya tuh kemarin sempat melihat satu tayangan YouTube tentang seorang anak umur 7 tahun dari Nusa Tenggara Timur, dari Kupang. Anak SD Impres kelas 2 yang juara matematika. Juara 1 matematika dunia, saudaraku. Ya kan? Ya, dia ditanya apa kebiasaan dia. Dia bilang begini, ya kan? Anak ini dari sejak bisa baca, tiap hari kesukaan dia adalah baca Alkitab. Dia bilang dia bisa pinter itu karena dia baca Alkitab. Dia punya kebiasaan baca Alkitab. Nah, untuk kita bisa mau ajar anak kita suka akan baca Alkitab, kita jelaskan manfaatnya itu apa. Otak kamu akan lebih cerdas.
mental kamu akan lebih tenang. Kamu bisa lebih fokus. Ya kan, perbendaharaan kata-kata kamu itu bisa berubah. Bisa diperkaya dengan apa? Kata-kata Alkitab. Kalau kamu baca Alkitab, ngerti, jangan bicara ngerti apa nggak ngerti. Itu bicara tentang ketekunan. Saudara, saya udah bicara tentang ketekunan, inilah kunci sukses. Orang bisa pinter, orang bisa punya banyak modal. Biasanya bisa kalah dengan orang yang tekun. Katakan amin saudara, tetap baca. Saudara kalau mau bicara untuk tema tertentu, ya kan? Saudara harus tahu manfaatnya apa. Katakan amin. Ya kan? Seperti misalnya saya mau kasih judul khotbah saya, ya kan? Bagaimana caranya mengubah hidup yang kewalahan menjadi hidup yang berkelimpahan. Saya ingin beritahu, mungkin keadaannya hidupnya untuk sekarang kewalahan. Orang yang kewalahan kayaknya udah stres terus, capek terus, ya kan? Udah gak bisa ngatasi. Yang ada cuma sedih, susah, khawatir, takut. Itu hidup yang kewalahan. Nah, kita beritahu, ini gak boleh begini terus. Kita harus ganti jadi hidup yang berkelimpahan. Pasti dia akan tertarik. Apa ya? Apa itu? Yang kedua, saudara harus mengatakannya secara positif. Kalau saudara bicara, usahakan bicaranya positif. Jangan dari sisi yang positif. Saudara pernah dapat gambar gak? Kurang lebih saya coba ingat-ingat nih gambarnya, saudara. Begini. Ada seorang ibu, saudara, pegang anak laki-lakinya, nuntun anak lakinya jalan. Lalu di gambar yang di depannya, di situ ada tukang beca. Tukang beca. Jadi ada dua sudut pandang, saudara. Kata-kata dari dua ibu. Ya kan? Satu ibu pegang anak lakinya, satu ibu lagi pegang anak-anaknya. Lihat, yang ibu yang satu bilang begini sama anaknya. Kalau kau malas belajar, nanti tua kayak bapak itu, tukang beca. Ngerti saudara? Apakah akan mengubah anak ini enggak? Untuk jadi rajin belajar? Enggak, justru dia pikirnya. Terintimidasi kalau aku tidak belajar, aku males, aku jadi tukang beca. Males tukang beca. Ada di pikiran dia, masuk ke benak dia. Lama-lama, pas tua dia jadi tukang beca. Karena yang ditanam itu nggak ada kata tidak. Yang ada males tukang beca. Otak kita nggak kenal kata tidak. Ngerti ya saudaraku? Makanya, kalau kamu tidak rajin, males, ya kan? Kamu akan jadi tukang beca. Tapi ibu yang satu lagi di gambar itu bilang gitu, ya kan? Kamu lihat bapak itu sudah tua, jadi tukang beca, kasihan. Ya kan? Belajarlah yang rajin. Kalau kamu jadi anak pinter, berhasil, kamu bisa tolong bapak-bapak seperti itu. Kamu siapin lapangan kerjaan. Kamu bisa siapkan bantuan apapun. Saudara ngerti gak? Tujuannya sama-sama supaya anak ini rajin belajar. Tapi kata-katanya beda. Arahnya beda. Yang satu arahnya ke tukang beca. Yang satu arahnya jadi dermawan. Orang yang murah hati. Jadi orang besar. Saya bisa ngerti sini, katakan amin. Perkataan kita akan mengubah. Mengubahnya ke arah yang lebih baik ya buat saya. Hanya apabila kita pakai kata-kata pendekatan yang positif. Katakan amin. Nah kita baca Amsal 16 ayat 21. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang bijaksana dikenal dari pikirannya yang tajam. Orang bijaksana dilihat dari pikiran yang tajam. Saudara, apa pikiran? Ini pikiran tajam itu cepet. Kalau pisau yang tajam gampang kan belah kan, betul gak saudara? Gampang bagi. Pikiran tajam dia bisa lihat, dia bisa motong-motong. Maksudnya apa? Langsung analisa. Bisa lihat kedalaman tajam maksudnya. Cara bicaranya yang menarik membuat kata-katanya makin meyakinkan. Semakin kata-kata saudara meyakinkan orang, semakin saudara menjadi pembicara yang baik. Saudara makin didengarkan. Dan akhirnya saudara berhasil mengubah hidup banyak orang. Katakan amin. Ya.
Saudara mau kata-kata saudara bisa meyakinkan dan mengubah orang lain? Kalau kita bisa meyakinkan, ya kan saudara, ya kan? Caranya ya, harus menarik kata-kata kita. Kata-kata yang menarik adalah kata-kata yang kita bisa kasih apa? Ada manfaatnya, ada positifnya. Dan yang ketiga adalah ada pengharapan. Yang ketiga adalah perkataan kita harus mengandung apa? Pengharapan. Katakan amin. Jadi semakin menarik cara kita berbicara, semakin besar kemampuan kita untuk meyakinkan orang lain. Semakin besar kemampuan kita meyakinkan orang lain, semakin besar kemampuan kita untuk mengubah hidup orang lain. Yang mengerti katakan amin. Kalau kata-kata kita tajam, kasar. Perhatikan saudara, kalau kita ngomongnya kasar dan tajam sama lawan bicara kita, entah sama istri kah, sama pacar kah, sama temen kah, sama siapapun, dengar baik saudaraku. Ya, dengar baik. Perkataan kita akan diterima secara apa? Tajam dan kasar. Ya kan? Kalau perkataan kita diterima secara tajam dan kasar, maka kita tidak akan pernah bisa meyakinkan orang itu. Omongan kita gak didengerin, intinya gitulah. Kalau kita tidak bisa meyakinkan orang, kata-kata kita gak didengar sama orang. Kalau kata-kata kita gak didengar orang, kita tuh gak dianggap sama dia. Kita bukan siapa-siapa. Saudara mau jadi orang yang punya pengaruh? Katakan amin. Pengaruh dihormati, dihargai dari kata-kata. Saudara, ya kan? Kita tidak akan pernah bisa meyakinkan orang lain. Ya kan? Karena perkataan yang kasar hanya menempatkan orang dalam suasana hati yang negatif. Kalau orang hatinya nggak enak, saudaraku, hanya karena tajam kasar, itu akan bisa mengubahkan. Katakan amin. Ya kan? Kecuali memang dia tahu, saudaraku, bahwa saudara adalah pribadi yang mengasihi dia. Katakan amin. Kadang-kadang ada perlu. Kayak kemarin saya pernah dapat cerita. Ini satu bapak ini susah sekali disuruh berobat atau pergi ke dokter atau ngecek lah keadaan daripada kesehatan dia. Padahal dia udah kesakitan. Udah kesakitan sekali. Nah pas saudaraku ya kan pada hari raya ini telepon ke om yang dia sangat hormati. Lalu omnya ya kan diberitahu mungkin. Ya kan bahwa dia nih sakit tapi gak mau berobat, gak mau ngecek. Omnya bilang, kau harus cek, kau harus berobat. Ya kan, ngomongnya agak keras. Kalau kamu tidak mau berobat, gak mau ngecek, kau jangan lagi telepon saya. Itu kata-katanya kan tajam dan mengena. Jangan lagi hubungin saya. Putus hubungan, kasarnya gitulah. Tersentak dia cek. Jadi apa yang dia pikir itu sakit dia. Saudara, ternyata tidak. Sakitnya cuma bagian yang sangat sederhana sekali. Saudara bisnis, ya kan? Sekalipun kita nih marah. Sekalipun kita nih sedang terluka. Ya. Bukanlah waktu yang tepat untuk kita kasarnya muntahkan itu. Saudaraku, ya kan? Kepada orang lain. Kita harus kuasai diri, menjadi tenang, supaya kita bisa berkata-kata lebih ramah. Sehingga orang yang mendengarkan bisa diyakini dan bisa diubahkan oleh perkataan kita. Katakan amin. Ya, saudara mau perkataan saudara bisa meyakinkan banyak orang? Katakan amin. Biarlah kata-kata kita adalah kata-kata yang kita harus jelasin. Ya kan? Ini loh manfaatnya untuk kamu. Kita tawarkan manfaat. Ya kan? Yang kedua, ucapkan dalam pendekatan yang positif. Bukan seperti ibu yang satu. Tapi ibu yang nomor 2. Saudaraku, ada banyak kali kita, karena kita selalu pendekatannya kan negatif kalau ngomong. Saudara, tapi kita harus lihat makanya tujuannya kita. Apa yang kita mau sampaikan, message apa, pesan perubahan apa yang kita mau berikan kepada orang itu. Sampaikan dengan positif. Yang kedua,
biarlah perkataan kita tuh ada mengandung pengharapan. Katakan amin saudara. Ada pengharapan. Karena kata-kata yang ada harapan itu akan menarik hati orang yang mendengarkan dan bisa mengubah hidup mereka. Saudara diberkati dengan pesan ini. Katakan amin. Ya kan? 5 kunci untuk menjadi pembicara yang baik dan bijaksana. Saya ulangi, saudara. Berbicaralah pada waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Katakan amin. Yang kedua, sebelum saudara bicara, jadi pembicara atau membicarakan hal yang penting, atau saudara mempresentasikan, saudaraku, berdoa dan rencanakan. Terlebih dahulu, apa yang saudara mau katakan, catat dulu, saudaraku, dan bagaimana cara mengatakannya. Katakan amin. Kuasai perkataan itu, saudaraku. Yang ketiga, coba mulai minta ada kasih. Karena kata-kata yang mengandung kasih, kata-kata itulah yang bisa mengubahkan. Karena 1 Korintus 13 ayat 1 katakan, ya kan, sekalipun aku bisa berkata-kata dengan bahasa apapun, bahkan bahasa malaikat, tapi kalau aku tidak punya kasih, tidak ada empati sama sekali, ya kan, tentang apa yang menjadi kebutuhan orang lain, maka kata-kataku ini seperti gong aja, berisik aja, nggak ada artinya, nggak ada manfaatnya apa-apa. Ya kan, namun cuma menguras perasaan aja, menguras sukacita aja yang dalam perasaan kita. Empati, ya kan. Yang keempat adalah kita harus memberikan alternatif penegasan kata-kata yang positif yang kita bahas hari ini. Amin saudara. Ini kita harus belajar. Saya juga belajar mau bertumbuh. Semakin kita belajar bagaimana cara berkomunikasi yang baik, berkata-kata yang baik, semakin kita bertumbuh. Cara kita bertumbuh dewasa rohani kita. Ya kan, bertumbuh dewasa dalam pemikiran, dalam hikmat adalah kita belajar untuk bisa bagaimana caranya harus berkata yang baik, yang benar. Katakan amin. Yang kelima, ya kan, adalah kita harus tetap tenang. Kita harus hindari semua perdebatan. Apalagi pertengkaran, harus bertengkar. Tak usah, kasih menang. Saudara diberkati, amin. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami berdoa. Biarlah Tuhan Kau berikan hati yang baru, roh yang baru buat kami. Biarlah Engkau curahkan kasih-Mu buat kami. Kami tahu Engkau Allah. Kalau Engkau berbicara satu kata saja, perkataanmu sangat bermanfaat buat hidup kami. Menyembuhkan, memulihkan, menguatkan, memberkati, mencerahkan pikiran kami. Oleh karena itu Bapa, dalam nama Yesus, biar perkataan kami pun, biarlah ya Tuhan berisi manfaat buat banyak orang, berguna buat banyak orang, dan juga buat diri kami ya Tuhan. Oleh karena itu ajar kami Tuhan, untuk bisa menjadi seorang pembicara yang baik, yang bijaksana. Urapi kami semua ya Bapa. Pakai kami, pakai hidup kami. Ya Tuhan, pakai hidup kami. Ampuni dosa dan salah kami. Ampuni dosa dan salah kami. Basuh kami dengan darah-Mu. Beri kami terus kelemah lembutan dan rendah hati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita makan perjamuan kudus saudaraku. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti, dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan. Angkat cawan.
Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk berkat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis para Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.